Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salat pada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustaz sekalian, kita pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata berbakti kepada kedua orang tua, yang sering kita dengar di pengajian-pengajian atau bahkan di buku-buku keislaman. Pertanyaannya ialah, apakah selama ini kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Allahu a'lam. Kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dalam Islam adalah merupakan sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia di antaranya ialah solat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah betapa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam, sampai-sampai Rasulullah SAW menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Anak-anak ustaz sekalian, ada 5 cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Yang pertama ialah senantiasa menyenangkan hati kedua orang tua. Bagi kedua orang tua, anak adalah teman terbaik dan obat rindu bagi mereka. Oleh karena itu, bergaulah dengan keduanya dengan cara yang baik pula. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin termasuk sedekah. Lebih utama lagi jika itu ialah orang tua kita. Dalam sebuah kisah diceritakan salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah. Lalu bagaimana caranya agar aku tahu bahwasanya Allah sedang tersenyum kepadaku, sedang aku tak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana aku tahu Allah sedang tersenyum pada hambanya?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena tingkah lakumu, maka di saat itulah Allah sedang tersenyum kepadamu. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu membuat air mata di wajah ibumu, kamu menyakiti hati ibumu, kamu durhaka kepada ibumu, maka yakinlah di sana Allah pun akan murka kepadamu." Anak-anak sekalian, pertanyaannya ialah, apakah anak-anak saat ingin dikasih senyuman sama Allah, ingin dicintai oleh Allah, ingin disayangi oleh Allah, ingin diberikan kesuksesan oleh Allah? Maka dari itu, buatlah senyuman di wajah kedua orang tua kita, buatlah bangga kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ridullahu fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Yang kedua ialah berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Anak-anak ustaz sekalian, kalau kita sedang berbicara kepada kedua orang tua kita, maka ucapkanlah perkataan yang lemah lembut, perkataan yang santun, yang menyenangkan hati mereka. Ucapan yang paling baik, yang paling santun, yang paling mulia hanyalah berhak kita sampaikan kepada kedua orang tua kita, dan hendaknya kita membedakan antara berbicara dengan kedua orang tua, berbicara dengan sahabat,
berbicara dengan teman ataupun berbicara dengan orang-orang yang berada di bawah umur kita. Jangan sampai kita berbicara menyakiti hati mereka. Jangan sampai berbicara menyakiti hati mereka berkata sajalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berfirman yang artinya, dan janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan atau membentak keduanya, namun ucapkanlah perkataan yang mulia. Al-Isra ayat 23. Yang ketiga ialah merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Anak-anak saya semuanya, Ustaz doakan antum semuanya menjadi orang yang sukses. Namun ingatlah, sesukses apapun kita di dunia, kita harus tetap merendahkan diri, tawadhu' di hadapan kedua orang tua kita. Jangan malah kita menjadi orang yang sombong. Karena anak-anak Ustaz sekalian, percayalah, sukses kita tak lepas dari tangan orang tua kita ketika sholat malamnya, yang mendoakan kita sambil menangis dan meminta kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang keempat ialah memberikan sedekah kepada kedua orang tua kita. Memberikan infak dan sedekah kepada kedua orang tua kita adalah sedekah yang paling utama dan diutamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Al-Baqarah 215. Maka jika suatu saat kita menjadi orang sukses, maka hendaklah sedekahkan harta kita terutama kepada kedua orang tua kita. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita dengan pahala yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir ialah mendoakan kedua orang tua kita. Anak-anak Ustaz sekalian, kita pasti sudah tahu, bahkan sudah hafal doa untuk kedua orang tua yang kurang lebih artinya seperti ini. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Namun anak sekalian, hendaknya doa ini, doa yang kita minta sama Allah, dibaringi dengan perbuatan, yakni berbakti kepada keduanya. Karena sungguhnya doa anak yang soleh dan soleh tiada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak saya semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa membanggakan kedua orang tua, serta tentunya berbakti kepada kedua orang tua. Kita tutup khutbah pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.